Tuhan, sabda hidup. Para sahabat yang terkasih, di hari Minggu, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mari bersyukurlah kepada Tuhan untuk setiap berkat yang telah kita terima selama sepekan ini. Dan teruslah melangkah bersama Allah Tritunggal Maha Kudus. Hari ini Sabda Hidup kembali menyapa hati kita semua yang diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai 18. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat." Para sahabat yang terkasih, ketika masih kecil, membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemudian guru bertanya, "Nah, ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kita menyembah atau percaya kepada berapa Allah?" Wah, langsung kami angkat tangan. Ada 3 Allah, karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi kemudian guru agama menjelaskan, kita tidak menyembah 3 Allah, tetapi hanya 1 Allah dalam 3 pribadi. Para sahabatku yang terkasih, untuk memahami Allah Tritunggal yang Maha Kudus, nah, kemampuan akal budi kita itu sangat terbatas berhadapan dengan Tuhan yang tidak terbatas itu. Wah, seperti pengalaman Santo Agustinus. Dia mikir panjang tentang Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Lalu pada suatu hari dia pergi ke pantai, lalu dia duduk. Saat dia duduk, dia lihat seorang anak kecil. Lalu digali lubang di pantai itu. Kemudian anak kecil itu pergi masuk ke dalam pantai itu, ambil airnya, dan kemudian dimasukkan ke dalam lubang itu. Santo Agustinus cuma geleng-geleng kepala. Wah, ngapain si anak itu? Lalu dia pergi. "Kenapa kamu buat seperti ini?" Tidak mungkin kan? Kamu pindah air laut yang begitu mahal luas ke dalam lubang yang sangat kecil. Nah, anak kecil itu kemudian sama juga dengan kamu. Mikir tentang Allah yang tidak terbatas. Dimasukkan dalam kepala akal budimu yang terbatas itu. Kemudian anak itu menghilang dan dia tahu siapa itu. Para sahabatku yang terkasih, Allah misteri Tritunggal Maha Kudus. Tetapi bukan berarti tidak bisa dijelaskan. Sederhananya, walaupun kita tidak mau bandingkan karena kuasa Allah yang begitu mahal luas dengan perbandingan yang kita berikan, tetapi sekurang-kurangnya memberi pemahaman kepada kita, seperti yang dikatakan oleh Santo Cyrillus dari Slovakia. Dia bandingkan Allah Tritunggal Maha Kudus itu seperti matahari. Allah Bapa itu adalah sumber dari matahari itu. Allah Putra itu adalah terang matahari. Allah Roh Kudus itu adalah panas matahari. Ketiga-tiganya memang beda.
tetapi matahari tetap satu. Demikian juga Allah Tritunggal yang Maha Kudus, 3 pribadi dalam satu Tuhan. Nah, dalam perjanjian lama sangat jelas sekali. Kitab Ulangan bab 6 ayat 4 itu. Dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita satu. Dengan demikian kita memahami bahwa kita tidak percaya kepada 3 Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi ketiga pribadi ini satu. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, di sini kita itu 3 pribadi. Kita menggunakan bahasa asli, bahasa Ibrani, yaitu Elohim. Itu berarti ada 3 pribadi, tetapi satu Tuhan. Nah, ini dalam perjanjian lama. Kemudian kita melangkah dalam perjanjian baru. Contoh, itu di Injil Matius bab 3 ayat 16 sampai 17. Ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan, maka ada suara dari dalam awan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Atau ketika Yesus mengutus para muridnya, pergilah ke seluruh dunia dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kitab suci secara jelas, para sahabat yang terkasih, bagaimana Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus bukan 3 Allah, tetapi satu Allah dalam 3 pribadi yang berbeda-beda. Dengan demikian, kalau kita masuk dalam konteks iman kita, bagaimana kita memahami Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Allah Putra, dia menyelamatkan kita dari dosa melalui salib dan kebangkitannya memberi kita kehidupan baru. Dan Allah Roh Kudus, dia menghibur kita. Nah, kemarin minggu kita merayakan Pentakosta. Roh Kudus itu menghibur, berjalan bersama-sama dengan kita. Dengan demikian, kalau masuk ke dalam pemahaman yang secara lebih mendalam, memahami Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita masuk dalam Injil hari ini tentang kasih. Yohanes 3:16 sangat jelas bagaimana Allah begitu mengasihi dunia sehingga inkarnasi Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Dengan demikian mari kita melihat bagaimana kasih Tuhan itu sendiri, kasih yang memberi tanpa syarat. Atau Tuhan tidak datang itu punya maksud, ada maunya gitu. Tetapi Yesus menghendaki supaya kita bertobat, mengalami kasih-Nya. Kasih yang tanpa syarat, bahkan dia sendiri mati di kayu salib. Nah, kemudian bagaimana kasih itu merangkul. Merangkul siapa saja. Orang baik, orang tidak baik. Orang yang merasa dirinya bahwa kudus, tapi juga orang yang merasa dirinya berdosa. Semuanya dirangkul dalam kasih Tuhan sendiri. Dan tentunya bagaimana kasih Tuhan yang menyelamatkan. Memang Injil katakan bahwa yang tidak percaya akan dihukum. Dihukum di sini itu tidak berarti bahwa hukuman datang dari Allah. Tetapi karena kedekilan hati manusia tidak mau bertobat, itu berarti manusia sendiri menghukum dirinya masuk ke dalam kegelapan itu. Karena itu para sahabatku yang terkasih, kasih itu menyelamatkan, menghantar kita kepada kehidupan yang baru. Karena itu bagaimana bahasa kasih itu sendiri sangat-sangat jelas. Allah begitu baik dalam kehidupan kita. Memberi kita matahari, memberi kita terang, memberi kita kehidupan, keluarga, lalu kehidupan komunitas dan seluruh apa yang Tuhan berikan. Itu wujud nyata kasih Tuhan. Karena itu mari kita hidup dalam kasih ini. Dalam kasih yang juga tanpa syarat. Kita memberi tanpa syarat.
Lalu kemudian bagaimana kita merangkul mereka yang sudah hampir jatuh ke dalam jurang, atau merangkul perbedaan-perbedaan dengan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Dan kemudian mari kita saling menyelamatkan melalui doa-doa kita atau melalui tindakan kita sebagai orang percaya. Dengan demikian para sahabatku yang terkasih, Allah Tritunggal Maha Kudus bukan 3 Allah, tetapi 1 Allah dalam 3 pribadi. Dan bagaimana 3 pribadi ini hakikatnya sama. Tidak ada yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Semuanya sama. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan demikian mari para sahabatku yang terkasih, Allah begitu mengasihi kita, menyelamatkan kita, dan memberi kita kehidupan baru. Saat seperti ini memang kita tidak langsung mengerti atau memahami keseluruhan misteri Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Tetapi dalam kehidupan kita, bagaimana Yesus datang menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, mencuci segala dosa-dosa kita, dan kemudian kita mempunyai kehidupan yang baru. Karena itu pada akhirnya mari semoga Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus hidup dalam hati setiap orang, supaya mereka percaya bahwa Allah itu adalah kasih. Mari teruslah saling mengasihi karena Allah adalah kasih. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.